Kalau yang lookup itu yang horizontal. Oke, untuk yang lookup adalah tabel array-nya yang disajikan dalam bentuk horizontal, kalau semua VLOOKUP disajikan secara vertikal. Nah, yang pertama di sini kalian harus memahami dulu gitu ya. Tabelnya disajikan secara horizontal atau vertikal gitu ya. Kalian sudah tahu kan ya, horizontal itu yang seperti apa, vertikal seperti apa? Sudah tahu? Vertikal yang seperti apa? Untuk vertikal itu yang seperti ini, yang kode pembeli barang, harga unit, jumlah unit. Jadi untuk datanya itu ditulis ke bawah. Kalau yang lookup atau horizontal itu datanya itu disajikan memanjang ke kanan gitu. Biasanya gitu. Oke, Derek, yang dimaksud kode kode barang harga per unit pembeli sama jumlah unitnya yang mana, yang tabel atas atau tabel bawah? Tabel atas. Tabel atas, yang ini. Iya, Pak. Oke, ada yang pendapat lain mungkin? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Fria. Kalau VLOOKUP itu yang mendatar, jadi tabelnya itu kayak yang ini, kode pembeli barang harga unit itu VLOOKUP. Terus kalau lookup itu ke bawah, jadi nanti itu tabel yang poin-poinnya kode pembeli barang itu ke bawah, yang di kolom B gitu. Itu menurut saya. Oke, ada yang lain mungkin? Derek sama Fria berbeda. Ada yang mungkin berbeda lagi? Boleh. Atau sepakat dengan jawabannya? Dengan jawaban siapa sepakatnya? Oke, yang dimaksud vertikal dan horizontal di sini yang harus kalian perhatikan sebenarnya bukan penyajian kolomnya seperti apa, barisnya seperti apa gitu ya. Kalau yang sudah disampaikan Derek tadi adalah table array-nya disajikan secara horizontal atau vertikal gitu ya. Tapi ada juga pendapat kalau seumpama kalau datanya itu ke bawah berarti itu yang vertikal gitu ya. Kalau yang mendatar berarti horizontal. Yang harus diperhatikan vertikal horizontalnya yang mana? Yang harus diperhatikan vertikal horizontalnya adalah tabel yang kedua atau tabel sumber datanya. Ya, jadi pengennya kita gimana sih untuk mengerjakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP gitu kan ya. Ini ada dua tabel yang pertama dan juga tabel yang kedua. Tabel pertama ini adalah tabel isian atau tabel yang akan kita isi. Yang kedua adalah tabel sumber data atau sumber datanya nanti kita bacanya dari sini. Jadi dari sini kita akan pengen ngisi ABC. Pembelinya siapa untuk ABC? Oh, SMP 18. Di sini tertulis SMP 18 dan seterusnya. Jadi yang dimaksud tabel array-nya yang sudah disampaikan dari tadi itu adalah tabel sumber data yang ini. Ya. Berarti kalau seumpama tabel sumber datanya atau tabel array-nya disajikan secara vertikal atau horizontal. Kira-kira tabel ini disajikan secara horizontal atau vertikal? Vertikal, Pak. Vertikal? Vertikal? Ada yang pengen jawab horizontal mungkin? Sepakat semua ini vertikal? Oke, sebenarnya gini ya. Kadang kita bingung ya. Nah, ini disajikan vertikal itu yang gimana? Ini ke bawah, tapi ini juga ke samping, horizontal. Nah, yang dimaksud kita vertikal horizontalnya seperti apa gitu ya. Gampangnya ya sedikit agak memaksakan sih sebenarnya. Tapi biasanya saya melihatnya gini. Kalau tabelnya itu disajikan datanya ke bawah, kan arahnya gini ya. Nah, berarti itu vertikal. Itu kan VVV gitu. Arahnya ke bawah gini. Ya, gampangnya adalah kita melihat, oh ini data vertikal atau horizontal gitu ya. Tabelnya ke bawah, arahnya ke bawah, oh berarti vertikal. Ya gitu aja, gampangnya. Berarti kalau selain datanya disajikan secara ke bawah, berarti dia adalah horizontal. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau untuk pengerjaan lookup yang di kasus ini, kita pakai VLOOKUP atau HLOOKUP. Oke, ini adalah pakai VLOOKUP. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kita harus tahu dulu sumber datanya atau tabel datanya atau tabel array-nya itu disajikan secara vertikal atau horizontal. Jadi yang kita lihat bukan tabel yang di atas, tapi adalah tabel sumber datanya. Ya, itu yang harus diingat-ingat.
Jadi kita mengerjakannya harus tahu dulu, oh tabel ini dikerjakan secara vertikal, atau ini pakai VLOOKUP, atau ini pakai HLOOKUP gitu ya. HLOOKUP nggak bisa dipakai data yang disajikan secara vertikal. Sebaliknya juga gitu, VLOOKUP juga nggak bisa dikerjakan untuk data yang disajikan secara horizontal. Seperti itu. Oke, kalau seumpama tabel ini sudah disepakati bahwa ini menggunakan VLOOKUP, kita lihat untuk penulisan sintaknya atau penulisan formulanya. Penulisannya seperti apa? Seperti yang baris yang pertama ini ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung lookup value. Lookup value itu adalah untuk memahaminya seperti ini. Dari dua tabel ini, dua tabel sumber data dan juga tabel isian ini, yang bisa digabungkan itu yang mana? Yang bisa dikonekkan antara tabel 1 dan tabel 2 dengan menggunakan apa? Kunciannya yang mana? Tabel 1 dan tabel 2. Bisa sama itu karena apanya? Kodenya, Pak. Karena kodenya. Itu ya. Karena kodenya. Di tabel pertama dan tabel kedua itu punya data yang sama. Punya tabel kunci, atau kuncinya pakai apa? Atau lookup value-nya yang mana? Nah, lookup value-nya berarti adalah apa yang bisa dihubungkan gitu ya. Kunciannya apa? Berarti lookup value nanti adalah pakai kode. Seperti itu. Kemudian table array. Table array yang sudah kita bahas. Table array apa? Table array adalah sumber datanya. Ya, jadi ini. Ini adalah table array-nya. Kita blok. Jadi mulai dari B14 sampai dengan F17 ini adalah table array-nya. Kemudian kolom indeks 6, seperti yang kita membahas fungsi teks ya. Jadi kalau kolom indeks 6 adalah kolom keberapa gitu ya. Kalau seumpama kita pengen mengisi untuk data pembeli, kita lihat di sumber datanya, dia ada di kolom keberapa? Kolom 1, 2, 3, 4. Berarti pembeli ada di kolom keempat. Berarti nanti kita menuliskan 4. Gitu. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut untuk penulisan sintaknya, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita coba untuk penulisan formulanya ya, untuk menuliskan di pembeli. Penulisannya seperti apa? Lookup. Terus? Lookup value-nya yang mana? B6. VLOOKUP-nya yang B6. Terus koma. Table array-nya yang kolom B14 sampai F berapa Pak itu yang bawah? F17. F17 ini ya. Gini. Ya. Oke, terus? Terus di F4 satu kali. Kenapa harus di F4 satu kali? Supaya nanti datanya itu tidak berubah-berubah. Datanya tidak berubah. Kayak di apa? Kayak dikunci. Kayak dikunci. Oke, lanjut dulu. Terus di koma. Koma. Ke 1, 2, 3, 4. Terus? Enter. Kenapa? Tutup kurung. Oke, seperti ini? Iya. Oke. Nah, kenapa tadi harus di F4 atau harus dikunci gitu ya? Katanya Fria biar datanya nggak berubah. Ada pendapat lain kenapa harus di F4, kenapa harus dikunci? Tuh. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Benar ya? Maksudnya adalah dikunci. Kenapa harus dikunci? Karena biar datanya nggak berubah. Kenapa datanya itu bisa berubah? Padahal juga datanya juga B14 sampai dengan F17 gitu. Kenapa bisa berubah? Pak. Kenapa? Izin menambahkan. Jadi biasanya kalau rumusnya itu sama, terus di Kopas itu kan biasanya kayak kalau di Kopasnya di C7 itu kan nanti tabel yang di Kopas itu lanjut ke bawahnya atau ke bawahnya gitu. Jadi itu makanya dikunci biar nggak geser-geser terus ke tabel sebelahnya atau ke bawahnya gitu. Oke, biar nggak geser-geser. So.
contohnya seperti ini ya. Saya kasih gambaran, mungkin ada yang belum tahu. Kok jelek ya fontnya? Nah, dirubah dulu biar bagus. Oke, saya kasih contoh ketika kita akan menghitung data ya. Ini contoh sederhana aja ya. Kita punya data tabel yang ini adalah 500. 500 ini kita pengen dikalikan 1, dikalikan 2, dikalikan 3, dikalikan 4, dikalikan 5, dikalikan 6, dikalikan 7 gitu ya. Biasanya kita untuk menghitung perkaliannya adalah 500 dikalikan 1, gini kan ya. Kemudian biasanya karena ini datanya perhitungannya sama atau formulanya sama, ini kan kita tarik ke bawah. Harusnya kalau kita tarik ke bawah ini hasilnya berapa? Harusnya pengennya kita 1000 gitu kan ya. Ini pengennya 1500, ini pengennya 2000 dan seterusnya. Kalau kita tarik, kenapa datanya 0? Karena untuk data yang akan kita kalikan itu langsung geser ke bawah. Nah, itu maksudnya yang kita, kenapa biar tidak geser? Biar tidak geser, itu kita absolutkan. Ya, bahasa kerennya kita absolutkan. Atau kita kunci, gitu ya. Atau kalian nanti menyebutnya di F4, gitu ya. Ya, tinggal aja di F4. Ada mungkin kalau seumpama di F4 nggak bisa, berarti kalian pakai Fn F4 gitu ya. Kayak di tempat saya itu nggak bisa langsung F4, jadi harus pakai Fn. Fn F4, baru nanti keluar tanda string ini, atau tanda dolar. String H, string 3. Itu menunjukkan bahwa sel H3 ini digeser ke bawah atau ke samping pun dia pasti akan tetap H3. Atau dikalikan dengan sel manapun, kalau seumpama sudah kita absolutkan atau sudah kita kunci datanya, dia akan tidak berubah. Coba kita tarik ya, kan ini sudah kita absolutkan nih, sudah kita pakai F4 atau sudah dikunci. Nah, kalau seumpama kita tarik sampai bawah pun juga hasilnya adalah tetap pakai H3. Nah, itu adalah salah satu fungsi absolut. Nah, kenapa? Kita balik lagi ya. Kenapa yang di lookup kita harus diabsolutkan? Karena data table array-nya ya sampai ke bawah pun, berapa banyak pun tabelnya yang akan kita isi, sumber datanya atau tabel array-nya juga ini. B14 sampai F17. Sampai kapanpun dia akan tetap tabel array-nya ini. Makanya karena biar dia tidak berubah, kita absolutkan untuk table array-nya. Ya. Tapi kalau seumpama lookup value, kenapa nggak kita absolutkan? Karena dia akan mengikuti. Jadi ke bawah. Yang pertama ABC, yang kedua CBA, dan seterusnya dia akan bergeser terus, akan mengikuti. Terus kenapa ini 4-nya juga tidak kita absolutkan? Karena 4 ini kita memanggil kolomnya. Kolom keberapa yang dibaca? Kolom keempat. Tidak akan geser kalau 4. Tapi yang akan tergeser kalau di Excel, kalau kita tarik itu adalah selnya. Nah, yang mengandung sel itu adalah lookup value sama table array. Kalau lookup value memang geser, memang berubah, akan mengikuti datanya. Tapi kalau table array, dia tidak akan geser. Dia akan tetap mengikuti table array itu. Tuh. Dari sini, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya, untuk range lookup itu apa ya, Pak? Fungsinya? Oke, range lookup ini untuk apa gitu kan ya? Range lookup ini sebenarnya kayak true false-nya gitu, Mas. Jadi kalau kita lanjut, nah, true false. Jadi kalau seumpama dia isiannya kosong gitu ya, kita anggap 0 aja. Jadi kayak true false-nya kita kasih 0. Itu nggak akan berpengaruh. Tapi biasanya kalau seumpama ini tabelnya, katakanlah ini salah gitu ya. Sorry, DSA. Sorry. Umpama ini kita ada penulisan kosong gitu ya. Nah, ini kan NA. Karena biar dia tidak terisi true false-nya, kita tahu, oh salahnya di mana. Kalau NA kan berarti salah, baru kita cek di kode. Oh, di kode ini ada penulisan yang belum terisi gitu ya. Nah, makanya kita bikin true false-nya. Tapi sebenarnya untuk range lookup ini opsional. Jadi bisa nggak kita pakai gitu. Gitu. Jadi sebenarnya untuk range lookup kenapa nggak kita pakai? Itu sebenarnya untuk true false-nya aja kan ini. Kita kasih false juga bisa, kita pakai true juga bisa. Gitu. Kalau true false ya berarti kita tetap aja pakai. Ya tidak akan berpengaruh banyak. Gitu.
Dia hanya untuk mengetahui ada kesalahan penulisan atau tidak, seperti itu. Tapi jarang sekali biasanya kita pakai Derek jadi untuk true false-nya. Sama kayak penggunaan fungsi yang ada true false-nya itu, oh ya lookup aja sih, lookup. Tuh. Jadi ini bisa dikasih 0 untuk range lookup-nya atau tidak sama sekali juga bisa. Gitu, Derek. Kalau selain 0 itu bisa ya, Pak? Maksudnya waktu itu saya pernah salah ketik itu 2 atau apa 1 gitu, jadi true gitu. Oke, kita coba 2 gini. Penulisannya range lookup-nya kasih angka gitu, atau gimana? Kasih angka, Pak. Angka gini. Dia tidak akan berpengaruh sih, Mas. Gitu. Karena biasanya untuk true false-nya itu tergantung ketika mungkin katakanlah table array-nya ada perbedaan data. Nah, dia akan tahu. Maksudnya, oh, ketika memang di table array-nya salah, kita tahu di tabel isiannya yang salah yang mana gitu. Biasanya untuk ngecek lah ya, ngecek true false-nya atau salah benarnya. Biasanya bukan salah benar sih ya. Kesalahannya ada di mana gitu ya. Kalau datanya muncul pasti kan datanya yang benar gitu kan. Tapi kalau tabelnya NA atau false, nah itu baru kita tahu oh salahnya ada di mana. Gitu, Mas. Kalau biasanya pengen kita isi, itu langsung kita kasih 0 gini aja, Mas. Jadi nggak usah pakai range lookup lainnya atau true false, kita anggap 0 aja. Jadi nanti katakanlah nih ya, ada penulisan isian nominal harga atau apa, dia langsung berisi 0 gitu, bukan NA atau true false gitu. Yang true juga sama itu, Pak ya. Kenapa? Kalau maksudnya true, enggak. Kalau maksudnya di situ kan ada false. Kalau false kan emang salah. Kalau yang true itu loh, Pak, saya dari itu kemarin tuh bingung. Yang true itu apa? Biasanya true-nya ini dipakai ketika pengganti. Jadi penggantinya gini, pengganti ketika memang dia beda, itu langsung dianggapnya apa gitu, dianggapnya true. Jadi langsung dianggap nilainya gitu. Kayak langsung di isian, seumpama katakanlah isiannya straight gitu ya. Ketika datanya kosong straight gitu. Nah, kayak gitu. Atau langsung dianggapnya ketika beda, itu dianggapnya apa? Ya, paham, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya mungkin silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan untuk yang kolom berikutnya. Kalau barang ini sama ya. Jadi sebenarnya penulisannya sama untuk penulisan lookup-nya. Jadi lookup value masih sama kode, karena lookup value dua tabel ini yang bisa dihubungkan dengan apa. Kemudian table array juga yang sama. Biar tidak berubah kita absolutkan atau kita F4 gitu ya. Kemudian kolom keberapa untuk sorry 14. Kemudian kita absolutkan. Kemudian untuk kolomnya, kolom barang, kita lihat kolom 1, 2. Berarti barang ada di kolom kedua. Dan harga unit juga sama ya. Yang membedakan adalah kolom. Jadi sebenarnya gini, sebelum saya lanjut. Ini ketika kita melihat, ini kita pakai fungsi logika bisa nggak? Tabel ini kita isi dengan fungsi logika. Kemarin bisa saya, Pak. Bisa? Iya, bisa. Bisa? Oke, sebenarnya kita bisa pakai fungsi logika. Jadi gini, lumayan panjang sih sebenarnya. Jika sini sama dengan ABC, ini ya, maka kita lihat harga per unitnya. Harga per unitnya 5 juta. Kemudian, jika di sini CBA, ini ya, maka 1 juta. Atau mungkin nggak kita tulis manual, kita pakai klik
sel gini bisa nggak kira-kira? D15 ya. Oke, D15. Jika di sini kita berisi DEF 7 juta. Kalau yang lainnya berarti. Kira-kira bisa nggak gini? Mari nggak? Bisa. Bisa, Oke. Pak. Kita bisa menuliskan logika. Tapi memang akhirnya fungsinya panjang gitu ya. Kalau sel nggak bisa ya. Karena formatnya beda. Format sel. 7 juta. Oh, sorry. Gini ya. Nah, kalau seumpama pakai fungsi logika sebenarnya bisa gitu ya. Tapi gimana kita tahu kapan kita menggunakan fungsi logika, kapan kita menggunakan fungsi lookup gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita pilih gitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi itu sebagai fungsi logika, tapi bisa juga kita pakai fungsi lookup gitu ya. Kalau seumpama kita datanya ini disajikan dalam bentuk informasinya dalam bentuk tabel gitu ya. Kalau informasinya dalam bentuk tabel itu kita bisa memilih atau kita langsung bisa lihat. Kita bisa pakai fungsi lookup. Tapi kita lihat dulu syarat yang kedua. Kita harus punya kunciannya atau lookup value-nya atau dia bisa dihubungkan dengan apa gitu ya. Kalau dua tabel ini bisa dihubungkan dengan kode. Mungkin ketika kita membuat lookup-nya itu fungsi logikanya kita cuma 1, 2, 3, 4. Berarti kita menuliskan if-nya cuma 3 gitu kan ya. Nah, tapi gimana kalau seumpama sumber datanya ini banyak? Memungkinkan nggak kita pakai fungsi logika? Enggak, Pak. Kelamaan. Nah, sebenarnya memungkinkan saja ya, cuma terlalu lama gitu ya. Makanya kita di sini ketika kita mengerjakan, kita langsung bisa menganalisis gitu ya. Kita boleh pakai logika atau kita langsung pakai fungsi lookup gitu. Nah, kita lihatnya di situ. Ketika ada dua tabel atau informasinya ada di dua tabel itu berupa satu tabel sumber data, satu tabel isiannya, berarti kita bisa pakai lookup. Tapi kita lihat dulu syaratnya, dia punya kode yang bisa dihubungkan atau tidak. Seperti itu. Itu. Jadi kalau tadi siapa ya, Rian sama Derek ya, boleh nggak ini pakai fungsi logika? Boleh, gitu ya. Boleh. Terus ketika datanya dikit, masih memungkinkan kita membuat fungsi logika. Tapi memang agak panjang. Mungkin fungsi ini akan lebih panjang daripada kalau kita menggunakan fungsi lookup. Gitu ya. Kalau fungsi lookup apa? Tinggal kita menuliskan lookup value, table array, kolom. Sudah, selesai. Tapi kalau seumpama kita menuliskan fungsi logika, itu ya boleh-boleh aja. Karena logikanya masih logika sederhana kan. Tinggal kita tuliskan aja. Kalau seumpama B6 ABC maka 5 juta. Kalau B6 CBA maka 1 juta dan seterusnya. Itu kan gampang, masih gampang gitu ya. Beda kalau seumpama kita mungkin ada fungsi gabungan teks gitu ya. Mungkin akan lebih panjang lagi. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya sekalian aja deh. Saya langsung tambahkan untuk yang biar cepat. Sambil mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Jumlahnya itu. Oke, dari sini untuk fungsi lookup. Fungsi VLOOKUP ada yang ditanyakan dulu atau mungkin ada yang bingung. Sudah cukup jelas? Gampang ya untuk fungsi lookup ya. Nah, mungkin nanti kita akan coba juga untuk lookup ketika gabungan dengan fungsi if atau if lookup gitu ya, atau lookup text. Nanti kita akan coba. Oke, saya lanjut untuk yang contoh kedua kalau memang tidak ada pertanyaan. Nah, kira-kira
Untuk contoh yang kedua, ini kita pakai fungsi lookup atau VLOOKUP. lookup, Pakai apa, Fria? lookup. Kenapa lookup? Datanya soalnya ke bawah, Datanya ke bawah. horizontal. Horizontal itu ke bawah atau ke samping? Ke samping. Rian ini pakai horizontal atau vertikal? Tadi Rian jawab ya. Pakai vertikal. Pakai VLOOKUP atau HLOOKUP? VLOOKUP. VLOOKUP. Oke, mungkin ada yang lain? Kira-kira ada pendapat lain atau sepakat pakai VLOOKUP? Pakai halo. Pakai Lookup. Lookup, Pak. HLOOKUP. HLOOKUP apa VLOOKUP? Lookup. HLOOKUP atau VLOOKUP? Kita pakai VLOOKUP atau HLOOKUP? Nah, kita bisa tahunya tadi kita lihat dari sumber datanya ya. Sumber datanya disajikan secara horizontal atau datanya disajikan secara vertikal. Kita balik lagi ke contoh yang awal tadi. Ini ya, kalau VLOOKUP biasanya saya ngarahnya memang datanya ke bawah. Karena vertikal itu ke bawah atau ke atas ya. Nah, kalau horizontal kan ke samping. Nah, kita lihat. Maksudnya gini ya. Ini data yang pertama. Data yang kedua mana? Data yang kedua. Data yang ketiga ke bawah, data keempat ke bawah kan. Nah, kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Tabelnya yang mana? Sebenarnya ada isian datanya. Isiannya kan ini. A, B, C, D. Memang kalau dilihat ini ke bawah gitu ya. Tapi sebenarnya membacanya kemana? Ke samping kan. 1, 2, 3, 4 gitu, ke samping. Ini kan datanya bukan ke arah bawah gini kan, tapi ke samping. Nah, makanya kita pakai fungsi lookup. Bisa sepakat ini datanya kita pakai lookup atau masih kurang sepakat dengan saya mau ganti VLOOKUP? Bisa, Pak, pakai lookup. Pakat, Kak. Pak. HLOOKUP. Oke. Kalau ini pakai lookup, silakan ada yang mau coba untuk menuliskan divisi. Rian mau coba? Oh, Rian belum. Apa, Raffi? Kenapa, Raffi? Oke, sebenarnya untuk kapital itu bisa Raffi bisa terbaca sama. Untuk kode kelompok divisinya itu A-nya kok kecil yang pertama untuk kolom yang B. Iya. Bisa kok. Sebenarnya nggak masalah sih kalau hurufnya. Yang penting kan sebenarnya terbacanya sama untuk A, B, C. Mau coba dari? Iya, boleh, Pak. Oke, gimana penulisan sintaknya? Lookup. Lookup. Terus datanya itu enggak, Pak. Lookup value-nya yang mana? Soalnya saya dari tadi bingung ininya, datanya di mana. Lookup value. Ada yang tahu lookup value-nya yang mana? Oke, lookup value-nya adalah kode divisi. Jadi langsung B6, gitu ya. Oh, iya. Oh. Jadi sama seperti penggunaan fungsi logika. Kalau B6 sama dengan A, sebenarnya kan bacanya seperti itu juga. Kemudian tabel array-nya yang mana? Untuk kolom F 17 sampai I berapa ini? I 20. F ini. Namanya F 17. Ya. Iya gitu. Ya. Terus? Habis itu dikunci. Kunci atau diabsolutkan. Kemudian? Kolom kedua. Kolom kedua. Kolom atau baris? Oh, baris. Ya. Kalau lookup itu kita pakai row index 6 ya. Kalau VLOOKUP kita pakai kolom. Kalau seumpama
lookup kita pakai row atau baris ya. Jadi baris ke berapa? Baris ke 2. Seperti ini. Oke. Kalau yang lain sebenarnya sama ya. Tinggal kita ganti aja. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ini mungkin masih sederhana ya. Jadi tapi kalian harus paham juga gitu ya. Untuk penggunaan lookup dan juga VLOOKUP. Sebenarnya untuk fungsi lookup sama VLOOKUP itu gampang. Fungsinya sederhana. Yang penting kita harus tahu dulu ya. Untuk penggunaannya. Kalau lookup value itu yang mana? Lookup value adalah apa dari kedua tabel ini yang bisa digabungkan atau yang bisa dihubungkan. Dua tabel ini bisa dihubungkan dengan kode divisi. Berarti lookup value-nya adalah kode divisi. Seperti itu. Kemudian tabel array. Tabel array adalah tabel sumber datanya. Tabel sumber datanya adalah tabel yang akan kita baca. Gitu ya. Sama seperti penggunaan fungsi ya. Penggunaan fungsi lookup. Lookup itu kan artinya apa lookup itu? Melihat ya, membaca gitu ya. Melihat atau membaca dari tabel ini. Yang dibaca mana? Dari sini. Kemudian kalau untuk lookup itu adalah baris row index. Yang membedakan lookup dan fungsi VLOOKUP adalah baris dan juga kolom gitu ya. Jangan sampai salah untuk membaca baris dan juga kolom. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Sudah cukup jelas? Atau sudah cukup bingung? Aman? Ada yang bingung? Silakan. Kalau ada yang masih belum paham, boleh tanya ya. Sebelum saya lanjut yang gabungan. Sebelum ada yang gabungan, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Sudah cukup jelas semuanya? Oke, kalau sudah cukup jelas semua, fungsi lookup ini sama dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi fungsi lookup ini bisa digabungkan dengan fungsi yang lainnya. Jadi fungsi text, fungsi left, mid, right, itu bisa digabungkan dengan fungsi lookup. Fungsi logika pun juga bisa digabungkan dengan fungsi lookup, gitu ya. Kapan ketika penggunaannya? Ya yang penting kita bisa tahu dasarnya atau penulisan sintaknya atau penggunaannya seperti apa. Saya kasih contoh. Saya sudah pernah share tugas ini? Belum? Oke, belum. Belum, Mbak. Ya, belum, karena kita baru bahas lookup-nya barusan ya. Oke, kira-kira untuk kita baca soalnya. Nanti ini saya kirim ke kalian buat dikerjakan. Karena ini latihan untuk yang lookup. 1. Jenis kelamin diisi dengan melihat karakter terakhir NIP. Laki-laki perempuan. Ini berarti pakai fungsi apa? Pakai fungsi left ya. If ya. Jadi kalau di sini A, maka apa gitu ya. Nah, sebentar. Kalau yang gabungan. Untuk yang jabatan, langsung ke jabatan dulu. Jabatan diisi dengan melihat tabel sumber data dengan ketentuan ketiga NIP atau huruf. Jadi jabatannya ini
Kalau A anggota, kalau B ketua divisi, kalau C ketua umum, kalau D bendahara umum. Kita melihat dari NIP ini. Sebenarnya kalau kalian melihat, kan ini beda. Ini A, B, C, D, dan sedangkan ini 10A, 02, 10B, 02 gitu kan. Seharusnya antara dua tabel ini, itu yang bisa dihubungkan huruf A-nya, atau huruf B-nya, atau huruf C, dan seterusnya. Berarti ketika kita menggunakan fungsi di kolom jabatan ini, kita menggunakan fungsi apa? Pakai fungsi apa? Lookup, Pak. Pakai fungsi lookup. Penulisannya gimana, Yulita? Mau coba? Atau kenapa deh? Kenapa pakai fungsi lookup, Yulita? Soalnya yang jabatan tuh bacanya ke samping ke kanan itu, Pak. Itu Oke. ke samping. Karena datanya disajikan secara horizontal atau ke samping ya. Jadi A, B, C, D. Makanya kita pakai fungsi lookup gitu ya. Yulita mau nyoba untuk jabatan atau enggak dulu? Belum, Pak. Takut salah. Takut salah. Oke, yang lainnya mungkin. Tadi kata Yulita kita pakai fungsi lookup gitu ya. Untuk pengisian jabatan ada yang tahu gimana penulisannya? Ada yang mau coba? Misi, Pak. Saya mau nyoba. Oke, Rian, silakan. Gimana penulisannya? Untuk lookup sama dengan lookup. Sama dengan lookup value-nya? Lookup value-nya pakai yang di A2, Pak. Di A2 ini. Iya. Oke. Terus? Terus habis itu nggak bisa dipakai itu, Pak. Pakai fungsi gabungan sama mid. Bisa. Pakai mid coba, Pak. Oke, coba pakai mid. Ini berarti dihapus gini? Iya. Ya, Mid, mid, kurung, buka kurung, yang A2 di koma atau tanda itu. koma, start name-nya dimulai dari angka berapa dia membacanya? 2. Angka 3, Pak. Angka 3, oke. Koma, 6 karakternya, number of karakternya? 1. 1. Tutup kurung, Tutup kurung, koma. Di itu, Pak, yang tabel tadi yang jadi B11 sampai E itu. ini. Ya, tabel R-nya yang itu, Pak, yang A11. Ya, Oke, terus di F4 F4 atau diabsolutkan. terus itu di koma yang 2. Yang apa, Mas? 2, Pak. 2, oke. Dari 2. Gini? Iya. Oke. Jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi kurang lebih untuk tadi Rian tanya, bisa nggak digabung antara lookup dan juga mid? Bisa, gitu ya. Kuncinya ada di sini. Ini adalah pengganti lookup value, gitu ya. Kalau tadi kita langsung pakai B6, gitu kan. Karena datanya sama, gitu ya. Sama-sama ABC atau di sumber datanya juga ABC ada, gitu. Kodenya sama. Tapi kalau seumpama kodenya nggak sama, gitu ya. NIP-nya ini berupa gabungan, kemudian kode yang di tabel sumber datanya hanya untuk A, B, C, D, itu gimana? Ya berarti harus kita panggil dulu, panggil yang tengahnya. Panggil tengahnya pakai apa? Ya pakai fungsi mid. Berarti ini adalah pengganti dari lookup value, gitu. Jadi lookup value-nya yang mana, gitu ya? Lookup value-nya yang A, B, D, B, A, C. Nah, itu lookup value. Nah, lookup value-nya biar di formulanya terbaca gimana? Ya langsung aja kita pakai fungsi mid. Gitu. Jadi untuk fungsi gabungan lookup.
Sama seperti kita menggunakan fungsi logika. Fungsi logika itu kan sama ya, kayak yang sorry. Yang kayak di sini ya. Berarti kan apa? Jika di sininya kalau ini logical test, itu langsung ketika ini A sama dengan A. Karena di sini ada di tengah-tengah, berarti kan kita harus pakai fungsi gabungan juga. Jika fungsi mid di sini dimulai dari karakter ketiga 1 sama dengan A. Salah ya. Ini apa ya? Oh, yang terakhir, sorry. Fungsi left. Left dari sini diambil satu karakter sama dengan 1, maka laki-laki. Ini kan. Kenapa? Pakai right, Pak. Oh iya sih, sorry. Kanan. Ya, kanan ya, yang ujung. Yang belakang ya. Nah, fungsi right. Nah, gini. Yang lainnya perempuan. Nah, sebenarnya dasarnya untuk logical test-nya kan ini. Kalau ini sama dengan 1, sebenarnya kunciannya yang mana selnya? Kan ini. Right A2, 1. Ini kan yang dibaca. Sama, penggunaannya seperti lookup. Kayak gitu ya. Jadi lookup tadi untuk menuliskan lookup value karena dia tidak mempunyai data yang mirip. Karena datanya ada di tengah-tengah, berarti kita pakai fungsi mid. Jadi bisa digabungkan antara fungsi teks dan juga fungsi lookup. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Sudah cukup jelas? Atau cukup ini? Sebenarnya fungsi lookup ini paling gampang. Menurut saya fungsi yang paling gampang. Karena untuk fungsi lookup itu formulanya sederhana. Jadi tinggal lookup value tabel array sama dia ada di kolom atau baris keberapa gitu ya. Yang terpenting kalian harus paham dulu. Pahamnya apa? Dia disajikan secara vertikal atau horizontal gitu ya. Kalau seumpama kalian susah memahami, ya yang tadi. Kalau vertikal, V berarti datanya ke bawah. Kalau ke samping pasti horizontal. Kayak gitu aja. Yang dilihat adalah tabel sumber datanya ya, bukan tabel isiannya. Kalau tabel isiannya bebas, mau disajikan seperti apapun, itu sebenarnya bisa. Yang terpenting adalah tabel sumber datanya atau tabel array-nya. Gitu ya. Itu kunciannya. Untuk fungsi lookup. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ketika memang datanya itu ada tabel ya, ada dua tabel yang ternyata ini sebenarnya kayaknya bisa deh dipakai untuk fungsi lookup gitu ya. Tapi ternyata dari tabelnya itu tidak support gitu ya. Tidak supportnya apa? Yang pertama, mungkin lookup value-nya tidak mempunyai kesamaan data gitu ya, atau mungkin terbacanya berupa data merge gitu ya. Kan biasanya ada tabel yang di merge, kemudian contohnya gini, divisinya di merge, terus logistik, pemasaran, HRD, tapi sampingnya di merge. Nah, itu kan dia tidak bisa terbaca satu-satu. Nah, itu berarti kita pakai fungsi apa? Fungsi logika gitu. Walaupun dia punya dua tabel, tapi karena dia tidak bisa terbaca oleh lookup value, berarti kita pakai fungsi logika. Jadi seperti itu. Kita harus tahu dulu. Walaupun dia punya dua tabel, tidak selalu dia pakai fungsi lookup. Harus tahu syarat-syaratnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk penggunaan if error sendiri itu apa ya Pak bedanya sama if error? Gimana Mas? Perbedaannya if error sama if aja itu penggunaannya if error ini untuk apa ya Pak? Oke, sebentar ya.
Oke, sorry. Apa tadi if sama if error ya? Ya. Sebenarnya gini, kenapa? Ya, nggak jadi. Oh ya. Jadi if sama if error gitu ya. Sebenarnya penggunaannya sama, Mas. Untuk if dan if error. Yang membedakan adalah if error itu kita menuliskan apa ketika kita jawabannya salah gitu ya. Jadi ketika dia tidak sesuai. Contohnya ketika kita biasanya kan ada tuh ketika kita membuat fungsi atau mengerjakan soal, dia muncul yang string div garis miring 0 atau value mungkin. Nah, ketika ada kesalahan penulisan yang sehingga memunculkan fungsi muncul hasil div atau value atau mungkin na, itu kan biasanya sering tuh keluar. Nah, ketika kita menggunakan if error, itu kita menghindari kesalahan adanya hasil yang seperti itu. Contohnya value, div. Nah, itu munculnya if errornya apa? Ketika error atau ketika ada kesalahan, dia berisi apa? Biasanya kan 2 tanda petik yang kita pakai kalau if error. Jadi, ketika if error, value ketika salah apa? Value ketika salah dia tanda petik 2 gitu ya. Tanda petik 2 berarti apa? Bernilai kosong kan? Kalau di Excel. Atau mungkin kita langsung ada keterangannya. Ketika mungkin penulisannya adalah rumus salah. Contohnya kita muncul hasilnya nanti rumus salah. Berarti kita apa? Petik rumus salah. Jadi nilai ketika error itu dianggapnya apa? Dianggap kosong, atau mungkin dikasih keterangan, atau mungkin dianggap 0, atau mungkin dikasih tulisan data salah. Nah, berarti kita menggunakan fungsi if error gitu ya. Jadi if error digunakan memang ketika ada nilai yang keluar ketika diuji atau di enter, ya kita biasanya kan muncul hasil. Nah, tapi kalau dia ada error atau jadi kesalahan, dia muncul value atau div garis miring 0, itu kan biasanya sering tuh kalau kita mengerjakan. Nah, itu dia akan berisi data lainnya atau nilai error. Value if error gitu. Nah, kalau penulisannya gimana? Penulisannya kan kayak kita menuliskan if biasa, tapi if error itu gimana? If error buka kurung value baru nilai salahnya. Nilai salah apa? Ya yang kita kasih keterangan tadi. Kita dianggapnya kosong. Berarti kalau kosong kan kita kasih petik 2 gitu kan, nanti langsung dia bernilai kosong. Atau mungkin kita kasih keterangan data salah, berarti kita kasih petik data salah. Nah, itu yang dinamakan yang value if error gitu ya. Jadi value if error digunakan ketika memang kita mau menghindari kesalahan gitu ya, atau datanya bisa dipastikan untuk mencari atau mendeteksi data-data yang salah gitu ya. Baru kita pakai if error gitu. Itu sebenarnya if error itu hanya untuk menguji ketika datanya itu error atau terjadi kesalahan, atau dia ini datanya ada salah atau tidak ya. Coba nanti saya kirimkan contoh pengerjaan if error ya, Derek ya. Nanti coba di datanya ini saya, kayaknya di folder saya ada itu. Penggunaan gimana sih ketika if error dan if biasa. Bedanya ada di mana gitu. Terima kasih. Oke. Yang lainnya silakan. Ntar sambil saya kirim latihannya. Oke, sudah saya kirim latihan yang barusan ini. Itu nanti silakan dicoba ngerjakan. Kalau seumpama nggak nutut hari ini nggak apa-apa. Nanti untuk pengumpulannya dijadikan satu di Edmundo yang tadi ya. Jadi yang berkas latihan yang terakhir tadi aja. Jadi kalau selesai langsung di submit di situ aja ya. Itu adalah contoh latihan gabungan lookup. Contoh pengerjaannya seperti itu. Nah, insya Allah untuk pertengahan bulan kalau nggak minggu ketiga itu kita sudah masuk UAS ya. Nah, biasanya untuk ujian praktek, untuk mata kuliah praktek itu
maju 1 minggu. Tapi ini saya belum dapat edaran lagi. Biasanya kalau Applikom itu masuk ujian teori, jadi masuk pilihan ganda, ada teori juga gitu ya. Tapi biasanya saya lebih memprioritaskan untuk penilaian ketika pengerjaan praktek, karena mata kuliah kita adalah praktek. Berarti saya biasanya mengumpulkan dari tes praktek sendiri ya. Jadi nanti kalau nanti memang katakanlah ada ujian teori, biasanya kan nanti terjadwal dari jurusan. Kalau Applikom masuk ujian teori, ya tetap aja nanti diikuti, tapi nilainya nanti saya prioritaskan yang ujian praktek gitu aja ya. Karena kalau ujian teori biasanya malah kalian lebih bingung gitu ya. Ada di baris keberapa gitu kan. Kalian kan nggak buka Excel. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian nanti untuk materi ujian prakteknya nanti sampai dengan fungsi lookup ya. Ini kan masih ada pertemuan, nanti baru kita bahas latihan-latihan lagi aja. Contoh kasus gitu ya. Contoh kasus ketika kita mengerjakan latihan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Belum ada? Izin bertanya. Tadi Oke. kan kita sudah ngumpulin, saya tadi sudah ngumpulin itu Pak, yang tugas satunya itu nanti pengumpulan tugasnya apa langsung double atau cuman ini aja ya Pak? Yang mana itu, Mas? Yang baru ini. Yang tadi Yang kan baru itu. ya. Ha-ha. Itu digabung sama satunya lagi atau sendiri lagi gitu? Sendiri langsung Ngumpulin sendiri lagi. di submit di submission yang sama aja, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi satu. Pak izin bertanya. Oke. Tadi kan sudah mengirimkan, sudah disubmit. Berarti di Iya. cancel lagi. Oh, nggak apa-apa, itu dibiarkan dulu aja, Mbak. Itu kan belum saya download untuk yang data yang barusan kalian kirim. Oh, ya, Pak. Oke. Di kelas ini ada yang kena Semeru nggak? Nggak kan ya? Jadi bisa tepat waktu semua kan? Tadi kelas sebelumnya soalnya ada yang dia lagi ngungsi katanya. Nggak kan ya? Aman ya? Tadi masih bisa mengerjakan semua kan ya? Oke, aman. Alhamdulillah. Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, silakan nanti dicoba mengerjakan. Tidak harus selesai hari ini ya, karena kan ini waktu untuk kelas Applikom-nya udah mau habis nih di jam ke-6. Jadi nanti dicoba mengerjakan setelah kelas selanjutnya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa selesai langsung juga bisa. Itu cepat kok sebenarnya mengerjakannya ya. Silakan dicoba mengerjakan dulu, nanti kalau sudah selesai silakan langsung di-submit di submission yang tadi biar jadi satu untuk pengumpulannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak.